Halo sahabat koi, ternyata di dalam kolam koi saya ini ada seekor koi Hi-Utsuri sedang gendong telur atau sedang hamil tua. Entah berbuatan siapa ini, saya tidak tahu. Yang jelas bukan saya. Dan kebetulan saya ingin belajar bagaimana caranya untuk memijah ikan koi saya ini. Saya belum pernah, jujur, saya belum pernah memijah, dan saya ingin belajar bagaimana caranya memijah ikan koi saya. Ini bukan komersial, ini hanya buat fun aja, ya. Iseng-iseng berhadiah. Kalau memang hasilnya bagus, kenapa tidak? Bisa kita hibahkan ke orang lain, ya, khususnya para subscriber. Atau kalau memang bisa dijual, kenapa tidak? Yuk kita sama-sama belajar dan tonton video ini. Bagaimana caranya saya memijah koi Hi-Utsuri impor. Ini kebetulan impor, ya, bukan lokal. Halo, selamat datang di channel saya. Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Selamat menonton dan terima kasih. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus lihat betinanya. Itu sudah waktunya atau belum untuk bertelur. Dengan cara, ya, kita pencet perutnya bagian bawah. Itu kalau memang terasa lembek, ya, sudah lembut, itu sudah waktunya, ya. Dan kita lihat juga besar tidaknya, karena memang kalau betina itu hamil, itu terlihat dia gemuk, ya, dan perutnya buncit dan turun ke bawah. Ciri-ciri betina itu sudah siap untuk bertelur bisa dilihat dengan kasat mata. Kalian bisa lihat selain daripada bentuk perutnya, kalian juga bisa lihat dari gerak-gerik dari ikan betina tersebut. Betina itu bisa melompat ke permukaan dan lalu dikejar-kejar oleh penjantan. Dan kita lihat juga penjantan mana yang sudah mengejar-ngejar. Dan berarti itu sudah siap. Ya, selain daripada kriteria yang tadi saya sebutkan. Dan kita harus memilih penjantan yang betul-betul sudah matang untuk membuahi telur-telur itu. Caranya kita lihat sirip dayungnya, ya, itu kasar. Kalau sudah kasar, ya, itu pasti dia sudah birahi. Dan jangan lupa pipinya, pipi dia dekat insang, ya, itu diraba. Kasar atau tidak? Jika kasar, dia sudah siap untuk menjadi penjantan untuk membuahi telur-telur betina itu. Kita lihat bentuk daripada ikan penjantan itu, ya, yang jumbo dan besar, agar nanti keturunannya juga seperti penjantan itu. Jadi besar dan kualitas bagus. Untuk sahabat koi, jangan memilih penjantan yang kecil, ya. Karena apabila dia belum siap untuk membuahi telur-telur itu, nanti dia perkembangannya akan tertunda. Jadi tidak bisa besar karena dia sudah membuahi. Contohnya gini, saya punya penjantan impor 1, ya, besar, dan saya punya penjantan impor 2 lagi tapi tidak terlalu besar. Kenapa saya tidak ambil penjantan impor? Karena kan betinanya ini juga impor. Saya tidak mau mengorbankan penjantan yang belum matang untuk membuahi. Karena nanti apabila dia membuahi, ya, nanti pertumbuhannya akan tertunda. Jadi dia tidak bisa besar. Kasihan. Tunggu dia besar dulu, tunggu dia matang dulu, baru kita siapkan untuk menjadi pejantan. Nanti saya akan memilih penjantan 1 impor yang sudah matang, ya, itu Shiro Ginrin. Saya akan pilih 2 penjantan dari lokal,
1 soa maruten dan 1 soa. Dua-duanya sudah matang dan sudah cukup waktunya untuk membuahi. Pejantan ini juga pun saya pilih yang pola dan potensinya bagus, kualitasnya bagus. Jadi perbandingannya 1 betina impor dan 3 pejantan yang terdiri dari 1 pejantan impor dan 2 pejantan lokal. Kenapa saya pilih 3 jantan? Karena apabila yang 1 tidak produktif, ya, yang 2 bisa produktif untuk membuahi. Ya, jadi kita jaga-jaga, jangan 2 jantan. Ya sahabat koi, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya berupa bak karantina. Ya, ini akan saya pijah di sini, ya. Dan saya sudah persiapkan 4 titik aerator, ya, 1, 2, 3, dan 4, ya. Dan ini adalah tali rapiah, ya, yang sudah saya persiapkan, ya. Ini bikin sendiri, ya. Caranya kalian bisa lihat seperti ini, ya. Lalu dirangkai, ya, lalu disikat-sikat pakai kawat sikat, ya, sehingga terbentuklah seperti ini, ya. Ini paranet, ya. Apabila kalian baru beli paranet, harus dibilas dulu. Jika sudah dirasa bersih, kalian bisa masukkan ke dalam bak karantina. Ya, seperti ini. Ya. Nanti telurnya akan bersarang di paranet ini dan di tali rapiah ini. Ya sahabat koi, persiapan sudah, ya. Paranet, ya, ukuran 1 meter, dan ini tali rafiah yang sudah diurai, ya, terbentuklah seperti ini. Untuk sahabat koi ketahui, apabila ingin memijah harus menggunakan bak karantina yang diisi air baru. Kenapa air baru, tidak air lama? Karena air baru itu akan membuat ikan itu stres, ya. Jadi apabila ikan berada di suatu tempat yang airnya merasa asing dan baru, ya, dia akan merasa stres. Dan insting ikan koi hamil, dia merasa terancam apabila di air baru. Dan dia akan segera mengeluarkan keturunannya berupa telur. Jadi seolah-olah dia hidupnya terancam dan akan mengeluarkan keturunannya. Jadi seperti itu. Ya sahabat koi, ini hiu curi impor, ya. Ini sudah hamil tua. Ya, ini ada luka, ya. Ini bekas diseruduk sama penjantannya. Ya, memang sudah waktunya. Ya, ini sudah lembek sekali nih, sahabat koi. Ya, udah siap untuk buang telur. Ya. Jadi istilahnya ini gendong telur. Oke sahabat koi, ini saya akan meletakkan ikan yang gendong telur ini ke dalam bak karantina untuk dipijah. Ya, sekarang jam 11 siang. Nanti jam 5 sore saya akan meletakkan penjantan 3 ekor. Jadi sekarang jam 11 siang saya letakkan dulu betinanya untuk dia beradaptasi, ya. Proses pemijahan sedang berlangsung dan ikan sudah siap di breeder, sudah siap dipijahkan. Jantannya sudah masuk 3 ekor, ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Sudah masuk ke dalam bak pemijahan. Kita lihat saat nanti siapa yang bercumbu atau mengejar-ngejar betina yang saya pakai menjadi penjantan. Apabila penjantan ini dia tidak bercumbu dan tidak mengejar-ngejar betina, nanti akan saya ambil dan saya tukar dengan yang penjantan lain. Karena memang apabila saat mereka bercinta, ya, bermesraan di dalam bak ini,
ikan betina telurnya harus keluar maksimal, ya. Jadi harus lebih dari 2 ekor untuk memaksimalkan keluarnya telur yang ada di perut si betina. Apabila telur tidak keluar secara maksimal, nanti akan mengakibatkan bentuk daripada perut betina ini tidak simetris, ya. Jadi bisa saja nanti bengkok seperti itu. Jadi harus betul-betul keluar telur itu full semua dari perut si betina. Mudah-mudahan 3 ekor ini bisa menjadi penjantan yang tangguh, yang baik, yang bisa bikin majikannya senang. Untuk proses pertumbuhan ikan koi ini mungkin dimulai jam 12 malam sampai pagi. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Jadi nanti pagi saya akan kembali lagi ke ruangan ini dan saya lihat apakah sudah bertelur. Apabila bertelur, semua indukan dan penjantannya akan saya angkat. Lalu telurnya akan saya pindahkan ke kolam semen indoor yang sudah saya siapkan. Nanti kita lihat bagaimana mereka bermesraan di dalam bak fiber ini. Nanti apabila berhasil, saya akan mengupload video berikutnya, yaitu burayak-burayak hasil dari perkawinan ikan koi ini. Dan apabila tidak berhasil, berarti saya tidak akan membuat video terbaru dari hasil perkawinan ikan koi hiu tsuri saya ini. Tapi mudah-mudahan sesuai rencana apa yang kita inginkan. Semoga berhasil. Mudah-mudahan semua berjalan baik sesuai rencana. Mudah-mudahan pemijahan ini berhasil. Ya. Kita sama-sama belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pintar. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu. Jangan hanya menikmati ikan koi yang sudah besar kita beli, tapi cobalah hal-hal yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baru buat saya. Memang saya ini pertama kali. Ya, ini merupakan hal yang baru buat saya, yaitu memijah ikan koi impor. Yang lokal juga belum pernah. Tapi memang ini ikan hiu tsuri ini impor, jadi kebetulan sekali. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, ya. Apabila ini berhasil, subscriber akan mendapat burayak impor. Segera subscribe ya, yang belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like-nya. Nanti akan dapat burayak dari saya. Lihat nanti hasilnya, berapa ribu ekor yang hidup. Ini impor loh, lumayan loh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.